Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kaum muslimin, para bapak dan ibu, juga saudara sekalian rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Jannah yang semoga senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala, selalu dalam hidayah dan rahmat, juga diberi fadilah oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana doa kita saat memasuki masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita minta dibukakan pintu rahmat. Nanti ketika kita melangkahkan kaki keluar masjid, kita berdoa lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan fadilah, diberikan keutamaan-keutamaan, terutama keutamaan akhirat, juga keutamaan dunia. Para hadirin yang saya muliakan, akhirnya kita berjumpa kembali setelah terpisah cukup lama. Bulan Syawal pun sudah selesai. Sekarang kita sedang berada di bulan suci Zulqa'dah, bulan haram, salah satu dari 4 bulan haram. Ada Muharram, ada Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ini adalah waktu yang Allah sucikan, sebagaimana Allah mensucikan tanah haram, tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah. Jika di sana yang disucikan adalah tempatnya, maka yang di sini adalah waktunya. Dan tentu beruntunglah mereka yang pada saat bersamaan berada di tempat yang Allah sucikan, juga sekaligus di waktu yang Allah sucikan. Maka kita bisa merasakan betapa hebatnya pahala mereka yang berangkat haji, karena di saat yang bersamaan dia berada di tempat yang Allah sucikan dan di waktu yang Allah sucikan. Namun ada risikonya juga, karena semakin besar keuntungan, maka semakin besar pula risiko kerugiannya. Jadi kalau bermaksiat di tempat yang Allah istimewakan atau di waktu yang Allah istimewakan, maka dosanya pun akan berganda, berlipat-lipat, tidak sama seperti di tempat biasa atau di waktu biasa. Oleh karena itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu, juga saudara sekalian, berhubung kita sedang berada di bulan suci, mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita kurangi keburukan-keburukan kita. Ini insya Allah ibadah-ibadah pahalanya berlipat-lipat, tapi juga dosa serta maksiat pun dosanya digandakan. Maka berhati-hatilah. Yang berikutnya adalah kita senantiasa terus diperintahkan bertakwa kepada Allah, walaupun bulan yang bagus untuk bertakwa sudah lewat, sudah berlalu, yaitu bulan Ramadan. Namun beban untuk bertakwa selalu ada pada pundak kita, kapanpun dan dimanapun, termasuk saat ini. Dan alhamdulillah kita sedang melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari ketakwaan, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas panjenengan yang mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, tenaganya, juga hartanya untuk hadir di majelis ilmu pada malam hari ini berkhasiat memudahkan untuk masuk surga, sebagaimana yang disampaikan Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang melakukan suatu usaha untuk talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Jadi capeknya kita, lelahnya kita untuk meluangkan waktu talabul ilmi malam hari ini, semoga capek dan lelah itu menghasilkan kemudahan masuk surga. Kemudian hadirin yang berbahagia, tema yang diamanahkan kepada kami pada hari Sabtu pekan yang keempat ini biasanya adalah tema fikih. Dan sampai sekarang kita belum masuk ke tema fikihnya, masih di pengantar-pengantar. Untuk malam hari ini masih pengantar, tapi saya kira ini adalah pengantar yang terakhir sebelum nanti kita belajar fikih. Dan untuk pola pelajaran fikih kita ke depan, berhubung waktu pertemuan kita ini hanya sebulan sekali dan juga singkat, tidak panjang, dari maghrib sampai isya itu paling 30 sampai 40 menit lamanya. Jadi mungkin nanti akan lebih maksimal jika kita isi dengan banyak diskusi atau tanya jawab seputar fikih, karena akan lebih pas sesuai dengan yang panjenengan butuhkan. Bisa di bab apa saja, bisa bab toharoh, bab sholat, bab saum, bab zakat, bab haji, atau nanti bab-bab yang lain. Itu sedikit pemberitahuan dari kami untuk kedepannya. Untuk malam hari ini kita akan bahas sebuah tema usul fikih atau tema pengantar fikih yang sangat penting. Dan mungkin saja banyak orang yang salah paham tentang hal ini, maka ini perlu kita ulang-ulang pelajarannya. Judul temanya adalah Al-Af'al An-Nabawiyah, perbuatan-perbuatan Nabi. Perbuatan-perbuatan Nabi maksudnya apa? Apa yang dilakukan Nabi itu ternyata tidak semuanya bisa kita amalkan, tidak semuanya bisa kita tiru. Ada pembagian-pembagiannya. Qad yaqra'ul 'amiyyu fi kutubis sunnati fayajidu ba'dal af'ali an-nabawiyyati. Bisa saja orang awam membaca buku-buku hadis. Di sini ada kata kutubus sunnah. Kutubus sunnah itu buku-buku hadis. Kata sunnah di sini maksudnya hadis. Bisa saja ada orang awam yang membaca buku-buku hadis, lalu dia dapati di buku-buku hadis itu hadis yang berisi tentang perbuatan-perbuatan Nabi. Nabi melakukan ini, Nabi melakukan itu. Fatashkulu alaihi an jihati masyru'iyatil iqtida'i bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan orang awam pasti muskil, pasti dia bingung, pasti dia ini ada problem ketika membaca hadis Nabi dan di situ ditunjukkan Rasulullah melakukan sesuatu. Di mana letak kebingungannya? Yaitu apakah yang dilakukan Nabi itu bisa ditiru atau tidak? Bisa dipraktekkan juga oleh kita atau tidak? Oleh karena itu wal af'alun nabawiyah ala aqsam. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan Nabi dibagi menjadi beberapa jenis. Nanti mana yang bisa kita tiru, mana yang tidak. Al-Qismul Awal, yang pertama Al-Khassa'is. Ini judulnya. Beliau beli istilah hal-hal yang khusus, khas. Maksudnya apa? Wahyallati ikhtassa bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan yang khusus hanya untuk Nabi saja. Hanya Nabi saja yang boleh mengerjakannya, atau hanya Nabi saja yang bisa mengerjakannya. Masalu zawajihi bitis'in. Contohnya masyhur sekali, kita semua saya kira sudah paham. Contohnya Rasulullah menikahi perempuan sebanyak 9 orang di waktu yang sama. Maksudnya punya istri di rentang waktu yang sama sejumlah 9 orang. Kalau umat Nabi Muhammad bolehnya berapa? Maksimal 4 di waktu yang bersamaan.
Fahadzal qismu la yajuzul iqtida'u bihi fihi. Ini adalah bagian yang umatnya tidak boleh meniru, tidak boleh melakukan. Oke, ini yang pertama. Saya kira ini mudah dipahami. Jadi tidak mentang-mentang ada hadis Nabi terus langsung kita amalkan. Maka nanti dulu dikaji dulu, dipelajari dulu, dimasukkan dulu dalam kaidah-kaidah fikih. Ibarat persoalan matematika, cari dulu rumusnya, nanti baru bisa diselesaikan, nanti baru bisa dihasilkan kesimpulan. Ini gimana kesimpulannya? Kalau belajar fikih, masukkan dulu ke dalam kaidah-kaidahnya. Ini gimana aplikasinya? Bisa diamalkan atau tidak? Kalaupun bisa diamalkan, bagaimana cara mengamalkannya? Nah, itu nanti wilayah kekuasaannya para ulama, wilayahnya para alim, para ulama, bukan wilayahnya orang awam. Al-Qismusani yang kedua, jenis perbuatan Nabi yang kedua diberi nama al-af'al al-jibiliyah. Perkara-perkara yang sifatnya apa ya terjemahan enaknya ini Pak? Sifatnya kultur atau sesuatu yang lebih tepatnya. Sebentar, saya carikan kata yang pas. Nanti saya sebutkan contohnya, jenengan bahasakan yang pas apa kira-kira. Yaitu perbuatan Nabi yang bi ghairi qasdil qurbah, dilakukan oleh beliau tidak dalam rangka beribadah. Sifatnya hanya budaya saja, hanya tradisi saja. Sesuatu yang menjadi kebiasaan di masyarakat, yang beliau melakukannya tidak dalam rangka mengharapkan pahala. Contohnya, mislu lubsihi al-imamata atau al-imamati wal izari waridai. Seperti Rasulullah mengenakan sorban. Imamah itu sorban. Wal izar sarung. Warida itu selendang. Seperti misalnya Rasulullah menggunakan sorban, menggunakan apa tadi? Sarung, menggunakan selendang. Ini bagian dari kultur masyarakat setempat. Bukan bagian dari syariat. Saya ulangi, bukan bagian dari syariat. Jadi orang muslim yang satu pakai sorban, yang satu pakai songkok nasional, lebih soleh yang mana? Nyambung betul pertanyaannya. Lebih soleh yang mana Pak? Yang satu pakai sorban dililit-lilit, yang satu lagi pakai songkok nasional. Pakai songkok. Lebih soleh yang mana kira-kira? Hah? Ya, soleh apa tidaknya tidak ditentukan oleh sorbannya. Bisa saja yang pakai songkok nasional lebih soleh. Karena itu kultur bukan syariat. Jadi nanti ada yang mikir, wah ini pakai kupluk model begini lebih syar'i. Oh enggak gitu, enggak begitu. Bukan gitu cara mainnya kalau kata anak muda. Bukan gitu cara mainnya. Begitu juga nanti sarung. Sing sholat sing sarungan sama yang katokan lebih gede mana pahalanya? Ya, tidak ditentukan oleh sarungnya atau celananya, nggak ada hubungannya sama sekali. Ini kultur. Atau kan ada juga yang sudah di luar pakai sarung, dalamnya masih pakai celana. Mungkin harapannya pahalanya double. Ya, nggak ada hubungannya juga. Gitu. Yang lain, rida itu selendang. Kita kan kalau pakai selendang ya jarang. Paling pakai apa itu Pak yang dileletkan ke leher itu namanya shawl. Slayer ya apalah namanya silakan. Apakah kalau pakai itu terus sholatnya tambah besar pahalanya? Ya tidak juga. Itu bagian dari kultur. Bisa ditiru, bisa tidak. Nanti termasuk nanti juga pakaian-pakaian Nabi yang itu menjadi ciri khasnya orang-orang Arab. Rasul pakai apa kalau baju? Gamis. Apakah kalau sholat pakai gamis dengan yang pakai baju batik lebih gedean yang pakai gamis pahalanya? Ya tidak. Tidak begitu cara mainnya, tidak begitu. Dan juga bukan begitu cara kita belajar fikih. Nanti jadi terlalu kaku.
Apa-apa yang dilakukan Nabi tidak semuanya menjadi bagian dari syariat. Makanya oleh para ulama dibagi-bagi biar kita orang awam tidak salah paham, tidak kaku, tidak ekstrim. Jadi beragama itu ya biasa-biasa saja, normal-normal saja, fleksibel. Ada bagian-bagian yang ada memang bagian yang kita harus kaku, iya. Tapi banyak bagian dalam syariat kita ini yang sifatnya sangat fleksibel dan sangat ramah terhadap kultur atau budaya setempat. Itu ada kajiannya tersendiri. Wa hadzal qismu yadullu ala ibahati hadzal fi'li. Jenis perbuatan Nabi yang seperti ini menunjukkan kita boleh untuk melakukannya. Boleh itu ya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Boleh itu 50-50. Dilakukan ya silakan, tidak dilakukan juga tidak ada masalah apa-apa. Tidak berkaitan dengan pahala atau dosa. Lakin la yashru'ul iqtida'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil af'al. Walaupun boleh tapi tidak menjadi bagian dari syariat. La yashru' tidak menjadi bagian dari syariat. Jadi mohon nanti tidak salah paham. Itu tidak menjadi bagian dari syariat. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alha taqarruban lillah. Karena yang dilakukan Nabi itu bukan dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Itu memang bagian dari kultur masyarakat setempat. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami nggih, Pak. Bapak Ibu. Fala yasihhu lana an nataqarraba lillahi bi fi'liha wa illa lakinna mukhalifina li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Maka tidak boleh kita bertakarrub dengan kepada Allah dengan semata-mata melakukan itu karena sama saja kita sudah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pun tidak melakukannya dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Jadi jangan melakukan itu dalam rangka mengharapkan pahala, karena dikhawatirkan gak ada pahalanya. Itu bukan bagian dari syariat. Itulah kira-kira. Yang ketiga, jenis perbuatan Nabi yang ketiga. Lah ini yang paling banyak. Yang pertama itu sedikit sekali. Yang kedua juga sedikit tapi lebih banyak daripada yang pertama. Kalau yang kedua itu saya lebarkan lagi, contohnya gini. Rasul itu kalau jalan, gimana cara jalannya Nabi? Pernah dengar riwayat tentang jalannya Nabi? Betul? Nah, kalau lihat ya jelas nggak ada yang lihat hari ini. Maksudnya kita tahunya dari berita-berita di dalam hadis. Rasul kalau jalan gimana? Tipikal jalannya Nabi itu kayak apa? Jalan kakinya. Ya seperti orang menuruni jalan turunan toh. Begitu bahasa hadisnya. Maksudnya cepat. Rasul itu kalau jalan cepat. Sampai para sahabat kalau ngikuti di belakangnya, sampai ada yang sendalnya ketinggalan saking cepatnya gerakan Nabi. Apakah yang begitu juga bagian dari syariat? Kalau jalan harus cepat-cepat begitu. Apa begitu, Pak? Ya. Kalau jalan sama istrinya juga begitu. Kan nggak begitu juga cara pakainya. Jadi itu bentuk af'al al-jibiliyah, sesuatu yang itu memang bawaan masyarakat setempat atau sifatnya gawan bayinya Nabi. Tidak bisa kita tiru. Contoh lagi apa ya? Rasulullah itu berjenggot apa tidak? Nah ini hati-hati nih, agak sensitif nih. Rasul itu ada jenggotnya apa tidak? Ada. Lebat apa tipis? Lebat apa tipis jenggotnya Nabi? Lebat jenggotnya Nabi sampai ke sini. Nah, laki-laki diperintahkan untuk membiarkan jenggotnya syariat atau bukan syariat? Iya, itu syariat karena diperintahkan. Tapi tipikal jenggotnya itu apakah harus lebat seperti Nabi atau seadanya saja sesuai dengan gawan bayinya kita? Nah itu beda masalah tuh, beda masalah. Sampai-sampai nanti para ulama mengatakan haram hukumnya, walaupun ada yang memakruhkan sebagian. Tapi saya lebih cenderung dengan pendapat yang mengharamkan. Laki-laki Muslim sengaja ngasih minyak apa itu? Nah apa Pak biasanya Pak? Kemiri, minyak bulu sama minyak apalah. Tujuannya untuk melebatkan jenggotnya. Itu nggak boleh malah. Nggak boleh. Itu namanya merekayasa. Itu dibuat-buat. Tidak lagi alami. Itu nggak lagi alami. Bukan begitu cara mainnya. Jadi biarin aja alami seperti biasa. Rasulullah kan jenggotnya lebat. Nah iya itu kan memang orang Arab kayak gitu. Nah, kita ini lahirnya di mana sih? Tinggalnya di mana sih? Jadi tipikal
tubuh kita ini ya jelas tidak sama dengan orang Arab. Makanya kalau belajar fikih itu tahu kriteria-kriterianya, jadi lebih santai, tidak kaku gitu pemahamannya. Ada nggak sih Pak jenengan lihat orang jenggotnya lebat, tapi kakinya mulus nggak ada rambutnya, tangannya mulus nggak ada rambutnya, dadanya mulus nggak ada rambutnya? Pernah lihat gitu kan? Kan nggak sinkron Pak. Paham nggak maksud saya? Jadi berarti ini ya apa namanya? Ini hasil rekayasa ini berarti. Ini nggak boleh begini, nggak boleh. Biarin aja dia normal-normal saja, biasa-biasa aja. Lah kalau jenggotnya cuma tumbuh 15 helai gimana? Ya sudah biarin aja, wong alaminya kayak gitu. Memang bawaannya kayak gitu. Kita diperintahkan membiarkan jenggot, bukan memanjangkan jenggot. Kalau ada kan Ustadz kita diperintahkan memanjangkan jenggot, mana perintahnya? Nggak ada. Semua hadis tentang jenggot itu hanya berbunyi biarkan jenggot, bukan panjangkan jenggot. Kalau ada yang menerjemahkan panjangkan jenggot, berarti dia salah menerjemahkan. Nah, mungkin karena dia nggak paham bahasa Arab. Coba aja cek semua hadis tentang jenggot itu intinya adalah biarkan saja. Kalau misalnya tumbuhnya nggak karu-karuan Ustaz, kalau dibiarkan ya monggo dirapikan biar dia jadi lebih rapi. Ya, sudah jenggotnya lebat, tumbuhnya makan bareng-bareng nanti nasinya apalah itu nempel kan nggak nyaman juga dilihat oleh teman-temannya yang makan di situ. Nah itu yang ya dirapikan. Islam itu bukan hanya ikut perintah dan tinggalkan larangan, tapi ada satu lagi unsur dalam kita bersyariat ini adalah unsur keindahan. Itu jangan dilupakan. Kita lanjut dulu. Jadi kalau mau dilebarkan nanti memang cukup banyak perbuatan Nabi yang sifatnya kultural ini, atau itu bawaan lahir Nabi yang tidak bisa kita tiru, malah nggak boleh. Contoh lagi misalnya Rasulullah itu telapak tangannya gimana? Apa itu sifat tangan Nabi itu kayak apa? Halus apa kasar? Halus. Oke? Apa Pak Andi yo nggak bisa kayak gini. Kalau nih wesi sama apa lagi Pak? Oli, minyak, gemol. Ya nggak mungkin. Masa tangan Anda nggak kayak Nabi loh? Nggak bisa kayak gitu. Jadi ini tukang bata. Tangannya kapalan. Rasul nggak ada kapalan di tangannya. Apakah terus kita juga tidak boleh kapalan karena Rasul nggak kapalan? Ya nggak gitu, cara mainnya nggak begitu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Begitu lain-lain ya. Nah, termasuk nanti juga kaum wanita itu ada bagian yang menjadi kultur masyarakat Arab, ada yang menjadi bagian dari syariat. Saya kasih contoh. Para wanita di zaman Nabi itu kalau pakai kerudung rata-rata pilihan warnanya apa? Gelap. Pilihan warnanya gelap. Ya itu kultur mereka memang begitu, dan mereka sukanya warna itu. Terus kalau kita di Indonesia ini perempuan-perempuannya pakai warna hitam semua, gelap semua, gimana? Indah apa tidak pemandangannya? Ini negeri tropis Pak. Negeri tropis. Dulu di pelajaran apa ya yang tentang warna itu ya? Fisika apa Mas Imam? Yang warna ini menyerap panas, ini tidak menyerap panas itu, atau menyerap tapi sedikit IPA Pak ya? IPA. Kelas berapa sih itu ya? SD apa SMP sih? SD. Sekarang pelajaran SD ya. Dulu seingat saya di pelajaran SMP. Jadi sekarang naik kelas Pak ya, anak-anak itu. Kita yang turun kelas. Nah di negeri tropis pakainya yang hitam-hitam. Wah itu tersiksa apa tidak itu nanti itu? Nah kan syariatnya kan begini Ustaz, dulu zaman Nabi begitu. Lah iya kan beda kondisinya, tidak sama dengan kita di Indonesia. Coba cari tahu dulu kaidahnya seperti apa pakai kerudung bagi wanita. Jangan warnanya dulu yang dibahas. Cari tahu ukurannya seberapa, batasan-batasannya apa, bahannya bolehnya bagaimana. Nah baru nanti tanya warnanya. Oh ternyata warnanya bebas-bebas saja, tidak mesti wajib pakai warna hitam. Enggak ada ketentuan begitu. Jadi ini pada bagian ini memang penting biar kita tidak salah penggunaan, tidak salah aplikasi. Nah pada bagian yang ketiga ini yang paling penting dari semuanya, yang bagian ketiga itu, yaitu ma fa'alahu qurbatan lam ya'ti dalilun yukhassisuhu bihi.
yaitu sesuatu yang dilakukan Nabi dalam rangka takarub kepada Allah. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan itu kekhususan untuk Nabi. Jadi berarti ini universal, umum, berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa tuh? Nah, kemarin Rasulullah puasa di bulan Ramadan, ya kita umum, siapapun muslim dimanapun berada, Ramadan ya wajib puasa. Nabi sholat 5 waktu, ya siapapun muslim dimanapun saja dia berada, dia wajib sholat 5 waktu. Rasul sholat 5 waktu, sholat subuh berapa rakaat? Berapa? 2. Boleh nggak kira-kira biar kita pahalanya lebih gede, karena ini sedang semangat-semangatnya sholat, tanggal muda misalnya, terus sholat subuhnya 4 rakaat. Itu gimana tuh? Dapat pahala lebih gede apa gimana Pak? Oh, malah tidak sah sholatnya. Kalau itu iya, kita plek meniru Nabi, tidak bisa, tidak. Nggak boleh beda dari Nabi. Begitu seterusnya. Jadi mayoritas apa yang dilakukan Nabi itu masuk pada bagian yang ketiga ini, yaitu perkara-perkara yang beliau kerjakan niatnya lillahi ta'ala, bagian dari syariat, dan kita pun diperintahkan untuk menirunya. Itu pun masih harus dipilih-pilih juga. Ada beberapa yang dilakukan Nabi itu syariat, betul resmi syariat, tapi nyatanya kita nggak sanggup juga meniru seperti yang persis dilakukan Nabi. Kemarin di bulan Ramadan sudah kita bahas salah satunya, yaitu sholat tarawih ala Nabi. Kita tidak sanggup, betul? Nah, berapa rakaat Pak? Ada yang 8 rakaat, ya, tapi jumlah ayat yang dibaca ratusan ayat banyaknya. Paling sedikit saja sekitar 200 ayat dari surat Al-Baqarah. Itu selesainya kurang lebih 2-3 jam. Wong kita sholat tarawih kemarin berapa rata-rata? Berapa menit? 20 menit. 20 menit. Enggak, sholat tarawih loh Pak, dari awal sampai setengah jam. Setengah jam aja rasanya gimana? Sudah pegel belum? Nah, ya, sudah terasa kan? Rasul kan sholat tarawihnya 2 jam, ya monggo aja kalau sanggup. Jadi ada hal-hal yang memang betul itu syariat, betul Rasul lakukan, Rasul juga menganjurkan para sahabatnya melakukan. Ternyata kita tidak sanggup menirukan karena kapasitas kita yang nggak sama. Jadi kalau saya membahasakan tuh gini, jenengan bisa terima bisa tidak. Kalau ibarat perangkat, Rasulullah itu diibaratkan perangkat, sebuah piranti, sebuah alat. Beliau adalah perangkat yang speknya tinggi Pak, canggih Pak, canggih, speknya canggih sekali, mutakhir. Kalau kita ini diibaratkan perangkat, itu kira-kira spek kita apa ini? Rasul itu high end Pak, high end, itu kelas paling tinggi, top level. Kalau kita ini apa nih? Medium apa low apa kira-kira? Ya kan harus mengukur dengan keadaan kita. Jadi tidak serta-merta Rasul kerjakan gini ya kita juga harus begitu. Ya nanti dulu kamu tuh speknya kayak apa. Jangan-jangan nanti malah sedikit-sedikit ngomong, loh ini kan sunnah Nabi Ustaz. Rasul gini, bukannya kamu malah memuliakan Nabi, justru malah merendahkan Nabi dengan membandingkan Nabi seperti dirimu. Itu bahaya. Itu bahaya. Saya kasih contoh lagi. Contoh lagi apa ya Pak? Kira-kira yang pas. Rasul itu puasa sunnahnya, puasa sunnah apa? Senin Kemis. Kalau kita sanggup gak Senin Kemis? Oh insya Allah, itu termasuk sedang. Nah timbul pertanyaan, puasa sunnah yang paling banyak, maksudnya secara kuantitas yang lebih banyak dari Senin Kemis apa? Puasa Daud. Puasa Daud, yang mungkin cuma 3 hari. Puasa Daud bisa 15 hari atau 16 hari dalam sebulan. Kalau puasa Senin Kemis berapa hari dalam sebulan? Ya sekitar 8 hari atau 9 hari. Loh, Rasul kan katanya speknya paling tinggi, tapi kok puasa sunnahnya cuma Senin Kemis. Mestinya gimana tadi Pak? Mestinya puasa Daud. Kok pilihnya kok Rasul tak puasa Daud? Kenapa? Nggak ada riwayatnya Rasul ngerjakan puasa Daud. Kalau Rasul menyebutkan puasa sunnah paling afdol adalah puasa sunnahnya Nabi Daud, ya itu ada hadisnya. Tapi Rasul tidak mengerjakan yang itu. Loh, kok katanya high end kok nggak ngerjakan? Oke, saya tanya dulu. Pak, Rasul itu istrinya ada berapa tadi Pak? 9. Tahu jatah
harian untuk jatah malam untuk istri Nabi itu pembagiannya gimana? Pernah tahu belum? Setiap malam satu istri, jadi satu istri itu satu malam. Jadi nanti ketemu istri yang sama berapa hari kemudian? 10. Hari ke-10 nanti baru ketemu istri yang kemarin lagi, yang pertama lagi. Jadi setiap malam. Dan tidak ada yang terlantar. Istri Nabi itu tidak ada yang terlantar. Haknya semuanya tertunaikan dengan sempurna. Tidak ada yang terlantar. Itu aja Pak. Istri 9, semua istri diopeni dengan baik. Masih sempat-sempatnya puasa Senin, Kemis. Istri kita berapa? 1. 1. Puasa sunnahnya yang mana? Loh ya Pak. Nah, Senin Kemis saja rasanya sudah banyak itu Pak ya. Sudah banyak. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Speknya beda. Beliau dengan kita itu sangat berbeda. Sekarang saya tanya, Rasul Nun sewu. Ini pertanyaannya agak menggelitik. Nah, mudah-mudahan jangan tidak salah paham. Untuk jadi rakyat yang baik, bisa nggak kita dengan cara meniru Nabi Muhammad SAW? Hah? Bisa? Gimana caranya? Rasul itu tidak pernah jadi rakyat. Sejak dia diangkat jadi Nabi, tidak pernah jadi rakyat. Posisinya selalu sebagai pemimpin. Di semua lini beliau itu pemimpin. Secara pribadi dia Nabi. Di rumah tangga dia kepala rumah tangga. Di masjid dia imam masjid. Di medan perang panglima tertinggi. Di negara Madinah dia kepala negara. Loh coba, lah gimana caranya jadi rakyat yang baik dengan meniru Nabi? Beliau nggak pernah jadi rakyat. Paham bukan pertanyaannya? Terus ingin jadi rakyat yang baik, kita niru siapa? Nah coba cari di zaman Nabi yang berposisi sebagai rakyat siapa? Siapa yang jadi rakyat? Para sahabat. Loh, coba lihat sikapnya para sahabat terhadap pemimpinnya seperti apa. Itu baru cocok. Sekarang saya tanya lagi, ibu-ibu, bisa anda jadi istri yang baik dengan meniru Nabi Muhammad SAW? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ya jelas tidak bisa. Rasulullah seumur-umur nggak pernah jadi istri. Posisinya sebagai suami. Lah kalau ingin jadi istri yang solihah, yang baik, niru siapa? Ya istri-istri Nabi, istrinya para sahabat Nabi. Jadi masing-masing sudah ada porsinya. Mungkin gitu. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya gini para bapak dan ibu, di masyarakat kita itu sedang ngetren sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak patut untuk ditanyakan karena salah tempat. Contohnya gini, kalau ada pengajian, terus ada pertanyaan, yang suka nanya begini, Ustaz, ini ada perbuatan begini, ada hadisnya enggak? Nah ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan dan salah bertanya. Kenapa? Karena amalan-amalan dalam syariat agama Islam ini sumbernya tidak mesti dari hadis. Sumbernya tidak mesti dari hadis. Bisa saja sumbernya malah dari ayat Al-Quran. Saya sering ditanya begitu, Ustaz, yang kayak gini ada hadisnya enggak? Hadisnya enggak ada, adanya ayat. Nah, kan bingung nanti jadinya. Dia nanyakan hadis ternyata malah di ayat. Ini orang karena enggak belajar fikih, Pak. Jadi dalil dalam kita beramal itu bukan hanya hadis, ada ayat Quran, ada hadis Nabi, terus apa lagi kemarin masih ada 2 lagi, ada ijma'nya para ulama, masih satu lagi ada qiyas. Itu yang disepakati. Masih ada lagi beberapa lagi yang lain yang masih khilafiyah para ulama. Jadi mohon nanti kalau bertanya sesuatu jangan lagi bertanya ini ada hadisnya atau tidak, karena belum tentu suatu amalan yang resmi ada dalam syariat kita sumbernya dari hadis, belum tentu. Bisa saja dari sumber yang lain. Belum tentu juga sesuatu yang ada di dalam hadis bisa kita amalkan. Tadi sudah kita terangkan. Belum tentu juga apa yang ada di dalam hadis bisa langsung kita amalkan. Saya kira ini cukup untuk kajian malam ini. Monggo para bapak dan ibu, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya persilahkan Pak. Ada waktu lumayan nih, sekitar 12 menit. Monggo Pak Haji. Ya, monggo. Hitam. Ya. Udah, itu aja. Oh ya, insyaallah.
Semir ya. Kuning, coklat. Iya. Makasih. Ya. Ini pertanyaan menarik tentang menyemir rambut. Sebenarnya babnya bab rambut. Karena rambut itu ada yang di kepala, ada yang di muka. Rambut yang di muka ya ada apa? Ya ini jenggot terus kumis. Masuk sini juga jambang. Ini rambut yang di wajah. Pembahasannya sama. Hukum atau ketentuan-ketentuan dalam menyemir rambut. Yang pertama, kalau itu betul Pak, Rasulullah sudah menyarankan dan sifatnya saran bukan kewajiban. Saran berarti apa? Bahasa hukum fikihnya apa kalau saran? Sunnah. Ya sebaiknya itu sunnah. Agar mereka kaum muslimin menyemir rambutnya agar tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Itu salah satu dalilnya itu. Kemudian dalil yang lain, bagi yang rambutnya sudah memutih boleh untuk disemir dengan warna lain, tapi jangan warna hitam. Lah jangan itu kan larangan, tidak boleh. Nah, larangannya itu hukum apa? Karena larangan itu mesti ada dua hukumnya. Antara satu di antara yang dua, bisa makruh, bisa haram. Bisa makruh, bisa haram. Menurut sebagian ulama, menyemir dengan warna hitam itu makruh, tidak sampai haram. Tapi menurut sebagian yang lain haram. Kecuali di medan perang. Pak Haji Damiri nanti mau berangkat perang, hasben ketok apa? Nom gagah musuhnya jadi salah perkiraan, jangan dibiarkan warna putih, itu harus dicat hitam sehitam-hitamnya. Itu bagian dari strategi perang. Kalau itu malah jadi wajib nanti hukumnya. Karena kalau tetap putih musuhnya jadi senang. Wah, musuh kita wong tuwek-tuwek ini. Jadi senang musuhnya nanti. Itu beda kondisi. Lalu kalau dulu Rasulullah menyemir jenggotnya atau rambutnya pakai warna apa? Seingat saya ada beberapa riwayat. Yang pertama, Rasul suka dengan warna kuning kemerahan. Kalau kita sekarang nyebutnya ini nih kayak gini nih. Apa namanya nih Pak ini? Ini. Ya. Jingga ya, oranye. Nah, warna ini. Rasul yang pertama itu kuning kemerahan. Juga di lain waktu Rasulullah suka dengan warna kuning keemasan. Nanti juga ada kuning agak emas-emas gitu. Juga nanti ada riwayat Rasul suka dengan warna coklat. Ya. Nah, semoga lah jenengan mau pakai yang mana silakan. Tapi maksimal hukumnya adalah anjuran, sunnah, tidak sampai wajib. Kalau dilakoni yang monggo. Tapi kalau dirasa itu merepotkan nyemir terus itu kan warnanya kan tidak awet toh. Itu jarak berapa hari kan luntur toh. Yang suka nyemir biasanya berapa hari Pak itu Pak? Hah? Seminggu. Nah, ya, monggo lah, terserah jenengan saja. Terserah panjenengan saja. Mau disemir ya monggo, tidak disemir juga tidak ada masalah. Kecuali nanti kalau yang minta nyemir nyonya, wah itu lain tuh. Nah itu beda tuh. Kalau yang nyindir jamaah masjid sih rasa digubris. Tapi kalau yang minta begitu nyonya rumah atau ibu negara di rumah lah ini. Nah ini beda cerita nih kalau gini. Beda Pak. Bah jenengan lebih gagah kalau disemir pink. Malah pink aneh. Jangan yang warnanya jangan aneh-aneh. Juga jangan pakai warna pelangi, jadi masalah zaman sekarang. Warna pelangi. Padahal pelangi itu kan warna yang indah, Pak. Akhirnya dirusak oleh kaum yang memang rusak mentalnya. Kita lihat pelangi kita jadi nggak enak lihatnya. Padahal itu warna yang indah. Nah, itu keindahan alam. Tapi akhirnya dipakai simbol oleh orang-orang yang bermaksiat. Akhirnya kita jadi ikut nggak nyaman lihatnya. Begitu nggih untuk semir-semiran tadi, silakan aja. Kesimpulannya gini, bukan hanya untuk yang punya uban, termasuk yang pemuda-pemuda yang rambutnya masih hitam legam, itu pun masih dibolehkan untuk menyemir rambut. Ya, silakan dengan warna yang disukai, yang memang cocok untuk dipakai. Tapi lagi-lagi pertimbangannya kultur. Kalau kita pakai warna yang sama dengan yang dipakai anak-anak apa yang di pinggir jalan tuh Pak, yang itu akan jadi aneh lagi nanti. Ya sudah kalau gitu jangan. Itu tidak usah disemir yang sama. Saya punya dosen tafsir.
orangnya sudah sepuh. Waktu ngajar kami itu umurnya sudah 70-an. Semuanya sudah putih rambutnya. Satu saat beliau wudhu, pas di sebelah saya, buka kupluknya. Kupluk beliau itu songkok nasional itu. Buka kupluknya, catnya warna hijau. Itu dosen saya warna hijau. Hijaunya hijau yang agak lembut dan agak terang gitu. Hijau. Artinya urusan warna sih bebas saja, tidak ada masalah. Yang penting bahannya sehat, tidak membawa penyakit dan halal tentunya. Oke, lanjut yang lain, Pak. Mana dulu nih? Monggo, Pak. Saya sering lihat ada istilah suami mengatakan istri saya 4. Tapi yang penting kan saya berbuat sendiri. Iya. Hadis itu artinya apakah harus dibuatkan 4 rumah satu-satu, mobil satu-satu, motor satu-satu, Iya. atau rumah satu dibuatkan 4 kamar satu, Iya. atau yang penting bisa menafkahi aja seikhlasnya, tapi yang penting apa 1 jutaan semua. Apakah itu yang dimaksud adil dengan istri-istri yang lain? Iya. Atau seperti apa? Karena kalau memang itu, kalau satu rumah cukup dengan 4 kamar, saya akan niru gitu. Iya. Lahannya masih cukup, Pak ya? Iya, siap. Iya. Iya. Tapi kalau satu rumah bisa 4 kamar, bisa niru. Iya. Siap. Ya. Ke atas masih bisa ditingkat lah ya, Pak. Masih buat lantai 2, lantai 3 masih bisa. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Ini tema yang satu sisi bapak-bapak seneng, tapi ibu-ibu nggak seneng. Tapi kalau pembahasannya benar normatif ya, insya Allah nanti jadi netral lagi. Saya bacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ada di surat An-Nisa ayat 129. Ini Allah menggunakan huruf lan. Lan itu menunjukkan sesuatu yang mustahil terwujud, tidak mungkin terjadi. Walan tastati'u, dan kalian tidak mungkin bisa berlaku an ta'dilu, berlaku adil. Kalian tidak mungkin sanggup untuk berlaku adil bainan nisa, di antara para istri kalian. Tidak mungkin bisa. Walau harastum, walaupun kalian pengen sekali berbuat adil, tidak akan sanggup. Jadi Allah menggunakan kata lan. Ini yang dituju pertama kali siapa ini? Rasul Nabi Muhammad SAW. Rasul saja tidak bisa berbuat adil untuk istri-istrinya. Dalam tema ini yang dimaksud apa? Ada 2. Yang pertama urusan hati, cinta kasih. Ini tidak mungkin bisa adil. Seorang bapak saja kepada anak-anaknya tidak bisa rata sayangnya. Mesti ada 1 atau 2 yang lebih disayang daripada yang lain. Iya. Apalagi kalau semakin kesini semakin berumur, jenengan akan semakin kerasa. Anak-anak sudah pada jauh-jauh, sudah besar-besar, mesti ada 1 tok yang disuruh dekat-dekat dengan bapak ibunya. Yang lain mau mencar-mencar jauh-jauh biarin, tapi yang 1 ini, jangan. Itu nggak bisa lah, berlaku adil dalam hal itu nggak bisa. Itu sifatnya alami itu. Jadi cinta kasih ini nggak bisa. Sayangnya dan cintanya seorang suami kepada istri-istrinya itu tidak bisa disamaratakan dan tidak mungkin bisa. Urusan hati ini nggak bisa. Yang kedua, urusan al-jima', hubungan badan. Ini tidak bisa disamakan. Kuantitasnya dan kualitasnya ini jelas tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Itu sudah pasti. Nah, terus yang lain-lain gimana? Yang 2 hal ini kan sifatnya batiniah, tidak mungkin bisa dilihat, tidak mungkin bisa diceritakan, tidak mungkin bisa didengar orang. Oke? Ini rahasia. 2 hal ini sangat rahasia, privat sekali. Bahkan antar para istri pun tidak boleh saling ngobrolkan 2 hal ini. Tidak boleh, haram, ngobrolkan haram, bahaya. Mudaratnya besar. Sudah azan. Oke, saya tambahkan dikit. Nah, terus gimana? Untuk yang lain-lain berarti harus adil. Kalau satu istri dapat belanja bulanan sesuai UMR, misalnya berapa Pak Prokerto?
Purwokerto 2 juta, oke 2 juta. Berarti istri yang satu lagi mungkin di Semarang. Nah, Semarang UMR-nya berapa? Ya gitu, berarti standarnya itu. Jadi kalau istri satu di Purwokerto 2 juta belanja bulanannya, yang di Semarang berarti 3,5 juta. Nah, itu baru adil namanya. Purwokerto 2 juta, Semarang juga dikasih 2 juta. Itu jadi nggak adil. Karena jelas tidak sama, nilainya nggak sama. Oke. Itu untuk istri tok, untuk anak-anak nanti lain lagi. Karena beda lagi. Oke. Istri yang satu dibekali Avanza. Nah, berarti yang satu lagi ya kalau nggak Avanza ya sini ya yang sama dengan atau yang merek lain boleh, tapi kira-kira nilainya setara, ya setara. Prestisnya juga sama, jadi sama-sama membanggakannya. Oke, istri yang satu dikasih satu set pakaian yang harganya sampai 500.000 misalnya, berarti yang lain ya sama, menyesuaikan. Itu harus adil. Istri yang satu disediakan rumah, yang lain ya kalau bisa sama sediakan rumah, walaupun mungkin kontrak, tapi paling tidak ukurannya tidak jauh beda. Pelayanannya hampir sama, fasilitasnya di rumah sama. Ya, tapi bukan kamar Pak, bukan kamar, bukan satu rumah gede terus dikasih kamar yang banyak, enggak boleh malah. Jangankan orang hari ini, orang Rasulullah aja enggak berani kayak gitu Pak, karena mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Rasul itu membuatkan rumah satu-satu untuk istrinya masing-masing. Jadi tidak satu rumah gede, satu komplek, satu rumah besar kemudian dibuatkan 4 kamar. Enggak kayak gitu juga. Itu mudaratnya lebih besar. Nah, kira-kira begitu Pak. Tapi saran saya sesuai dengan sarannya para ulama, untuk kebanyakan kaum laki-laki sebaiknya tidak punya istri lebih dari 1. Kebanyakan kaum laki-laki sebaiknya tidak punya istri lebih dari 1. Nah, biar nanti santai kita dengarkan azan dulu ya. Nanti setelah azan nanti saya tambahkan sedikit. Hah? Kalau tidak 1, aku nggak boleh. Kenapa? Aku nggak boleh. Maksudnya gimana? Iya, nanti dulu, sabar, nanti kita dengerin azan dulu. Belum selesai ngomongnya, belum selesai. Ya. Monggo pada muadzin untuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita tambahkan sedikit. Kami ulangi, ada 2 hal yang kaum laki-laki tidak mungkin sanggup untuk memperlakukan istrinya dengan adil. Yang pertama pada urusan hati, kasih sayang. Yang kedua urusan hubungan badan. Namun demikian jatah harinya pun harus sama. Walaupun secara kuantitas dan kualitas hubungan badannya beda, tapi jatah harinya harus sama. Kalau istri yang satu 2 hari, istri yang lain juga sama 2 hari. Itu kesimpulannya begini. Untuk hal-hal yang sifatnya batiniah, maka dimaafkan kalau tidak bisa adil. Tapi untuk perkara yang sifatnya zahir, nampak, kedengaran, kelihatan, maka wajib harus adil, harus sama. Nah, baik, selanjutnya tema ini sebenarnya tema yang untuk kita masyarakat Indonesia kurang pas untuk dibahas berlarut-larut. Kenapa? Kenapa kira-kira Pak? Saya bacakan ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Juga di surat An-Nisa sama ayat 3. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil kepada anak-anak yatim yang perempuan, maka nikahilah wanita lain yang baik bagimu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Surat An-Nisa ayat 3. Sebenarnya tafsir ayat ini cukup panjang karena berkaitan dengan anak yatim. Namun kita bahas sedikit saja pada bagian nikah 2, 3, dan 4. Yang menarik itu gini Pak, yang menarik, kok urutannya disuruh nikahi 2, 3, dan 4, kok tidak 1? Kok urutannya disuruh 2, 3, dan 4? Kenapa tidak 1 dulu? 1-nya malah diakhirkan.
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau kalian tidak sanggup berlaku adil kepada istri yang lebih dari satu, maka cukup satu saja. Kenapa kok ini diakhirkan? Nah, ini ada rahasia di balik ini, ada hikmahnya. Sederhana saja. Apa hikmahnya? Ayat ini turun untuk siapa? Ketika ayat ini turun untuk siapa? Jelas bukan untuk Nabi. Nabi tidak mungkin dibatasi sampai 4. Ini berarti untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Tapi siapa waktu itu yang menjadi umat Nabi Muhammad? Orang Arab, para sahabat Nabi, terutama orang-orang Quraisy, para bangsawan. Kalau hari ini ya para ningrat, ningrat tuh ya, ningrat bangsawan, darah biru. Hah? Ya, para sultannya Arab. Nah, ketika ayat ini turun, itu para sahabat itu yang ada yang baru masuk Islam, ada yang sudah Islam lama, terus datang kepada Nabi, wahai Nabi, istri saya 5, mana yang mau saya ceraikan? Minta saran kepada Nabi. Kata Nabi, ceraikan 1, karena batasnya hanya berapa? 4. Di lain waktu datang lagi sahabat yang lain, ya Nabi, istri saya 10. Terus apa yang saya lakukan? Berarti ceraikan 6, karena hanya boleh 4. Paham betul? Jadi mereka itu kuotanya sudah kelebihan. Jadi ketika ini ayat ini turun, yang mereka lakukan berikutnya adalah mengurangi, karena sudah kelebihan. Nah, kalau ayat ini yang baca kita, pikiran kita gimana? Nambah. Loh, mereka baca ayat ini mikirannya ngurangi. Makanya uratannya 2, 3, 4. Karena tipikal masyarakat setempat sudah biasa punya istri lebih dari 1. 2 itu masuk sedikit tuh, termasuk sedikit. Jadi kalau ayat ini turunnya seperti yang logika kita tadi, 1 duluan, wah itu pelecehan terhadap orang Arab. Jadi justru ini Allah sedang menghormati mereka. Nah, karena karakter masyarakat kita saja yang berbeda dengan masyarakat Arab. Jadinya cara pandang kita beda, Pak. Loh, orang Indonesia itu loh, Pak, istri 1 aja belum punya, Pak, sudah mikir 2, 3, 4. Mereka tuh sudah punya 5, sudah punya 10, baru ayatnya turun. Jadi harus mengurangi. Udah kelebihan, udah kebanyakan. Kita punya 1 slot yang kosong masih berapa, Pak? Kalau jenengan masih berapa yang kosong? Masih ada 2. Alhamdulillah. Berarti ini istimewa. Kalau keumuman kita slot yang kosong masih 3. Ini mau diisi siapa? Ada yang mau atau tidak? Kalaupun diisi nanti cocok nggak dengan yang sudah keisi duluan? Wah, pikirannya panjang, Pak, gini panjang. Jadi kesimpulannya begitu. Umumnya ulama berpendapat sebaiknya kaum laki-laki di muka bumi tidak beristri lebih dari 1. Kenapa? Karena karakter mereka pada umumnya tidak sanggup mengelola 2 istri. 1 aja kadang masih gimana, Pak? 1 masih gimana? Kenapa? Bekerjanya berjauhan gitu. Maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya suami kerjanya itu nanti lain tuh, lain. Sabar. Ini beda kasus nih. Nah, kita bahas kan keumuman orang. Nah, kecuali bagi kaum laki-laki yang memang Allah berikan kesanggupan untuk mengelola lebih dari 1 istri, ya silakan punya istri lebih dari 1, tidak ada masalah. Ini masih ada waktu nggak saya, Pak? Masih ada ya? Dikit ya, Pak? Dikit aja. Mau nanti nanggung jenengan salah paham nanti. Maksudnya gini loh, Pak. Perkara seperti ini berkaitan dengan minat dan bakat, Pak. Minat dan bakat. Umumnya laki-laki itu cuma modal minat tok, tapi orang bakat itu masalahnya. Kan? Nah, umumnya laki-laki begitu. Minatnya gede umum, tapi bakatnya nol. Maka jangan dipaksa-paksakan. Kalau Anda tidak berbakat, jangan coba-coba. Coba lihat tuh, ini mirip kayak orang berdagang, berniaga, jadi saudagar, jadi wirausahawan. Diadakan seminar dulu entrepreneurship, gitu. Tapi hasilnya nggak sip. Udah ikut acara itu berkali-kali, bayarnya mahal seterusnya, tapi nggak bisa juga bisnis. Kenapa? Orang bakat. Memang gawan bayinya itu nggak bakat dia dagang, bakatnya yang lain gitu. Jangan dipaksa-paksakan. Sama hal ini juga begitu. Ada laki-laki yang tidak berbakat punya istri lebih dari
Satu mau ikut seminar sampai sekian puluh kali seminar, percuma saja wong dia nggak bakat. Wong tutor-tutornya di seminar itu nggak pernah ikut seminar kok. Istrinya 4, nggak pernah ikut seminar. Terus ilmunya dari mana? Oh, bakat alam. Dulu ikut seminar nggak, Pak? Kan enggak. Hah? Ada seminar juga? Ada. Jadi kalau orang yang berbakat ikut seminar, tambah kenceng. Tapi nggak berbakat mau ikut seminar kayak apapun, percuma saja. Nah, jadi ini perkara yang harus hati-hati. Ini bukan sholat masalah. Kalau sholat iya, Rasul sholatnya gini Ustaz. Oke, ayo kita ikuti. Ini bukan masalah sholat. Jadi kesimpulannya, karena waktu kita sudah habis, sudah titit. Jadi ini untuk melakoni yang ini, selain faktor finansial yang cukup, fisik yang gagah perkasa, apalagi Pak, yang lain-lain itu, ada satu hal yang paling penting, yaitu kemampuan leadership yang baik. Kan laki-laki itu kan beda-beda kemampuan leadershipnya, karakter kepemimpinannya lain-lain. Ada yang karakternya kuat, ada yang lemah. Ya itu, itu tadi Pak. Istri satu aja lebih sering dia dikendalikan oleh istrinya. Nah, kalau punya 2 gimana coba? Nah, tambah kacau. Jangan mentang-mentang Bu, saya dengan kamu aja udah bahagia. Pengen nambah kebahagiaan lagi, nambah selalu, malah bubrah nanti jadinya. Jadi beda. Kalau Anda tidak berbakat, jangan coba-coba. Kalau cuma sekedar modal, minat, bahaya. Tapi kalau Anda memang berbakat, monggo, tidak ada masalah. Syariat sudah memberikan laluannya. Dan yang paling tahu Anda berbakat atau tidak, istri Anda yang sekarang. Tanya, Bu, suami Ibu bakat enggak? Kalau saya tanya begitu, jawabannya gimana Bu? Enggak, ya berarti ora berarti. Jangan dipaksa-paksakan. Apalagi nanti urusannya kalau pengen dapat 2 surat nikah yang sama-sama resminya ke KUA, wah urusannya lebih ribet lagi. Ya sudah, kalau tidak pengen ribet, ya nggak usah. Jangan coba-coba nikah siri, bahaya. Itu nanti malah tambah bubrah rumah tangganya. Baik, hadirin rahimakumullah yang saya hormati, demikian dulu, semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan sifatnya umum saja. Kalau nanti ada kasus-kasus tertentu di masyarakat tidak seperti yang saya sampaikan kenyataannya, berarti itu kasus yang khusus. Ya memang tipikal belajar fikih selalu begitu. Lain orang, lain keadaan, lain kondisi, bisa saja lain hukumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah terima segala amal soleh kita di bulan Ramadan kemarin. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah masukkan kita dalam daftar orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini memberkahi segala sesuatu yang ada pada kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.